Tuhan itu pernah ngomong sama saya waktu lagi saya sembuh. Setiap hari saya puji-pujian, cuman dengerin lagu Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Setiap hari saya nyanyiin itu dari proses saya kemo sampai beres. Dan singkat cerita saya pulang dan saya sembuh sampai hari ini. Nama saya Iren dari Home Kurdi. Pertama saya umur 18 tahun. Saya tuh tiba-tiba sakit persendian. Terus dokter tuh ngomong ini, Iren kamu harus makan obat selama 6 bulan. Kamu itu kena rheumatoid arthritis, jadi badan saya tuh kekurangan cairan tuh ngambil dari tulang. Lama-lama kalau saya nggak diobatin, saya tuh bisa lumpuh. Karena saya tuh jalan tuh harus digeser, turun tangga nggak bisa, mandi sampai nggak bisa. Saya sembuh, pulang, saya berobat, makan obat, beres. Saya sembuh, aduh Tuhan thank you pisan, saya teh bisa lari, bisa jalan, turun tangga aja buat saya teh gift. Karena saya tiap turun tangga digendong sama koko saya, saking saya teh nggak kuat. Ternyata tahun depannya badan saya tuh biru-biru. Begitu saya cek ternyata trombosit saya tuh udah drop. Saya masih ingat banget 69.000. Udah dicek ternyata tulang saya diambil, dicek sumsum tulang belakang, pakai jarum yang gede banget. Dibiusnya cuma setengah, itu buat saya yang masih umur 20 kayak takut banget lah gitu. Terus dia kasih tahu saya kalau ternyata ini kamu sakit anemia aplastik. Anemia aplastik tuh kegagalan fungsi sumsum tulang belakang. Jadi dia tuh nggak bisa hasilin darah sama trombosit. Bandingannya kalau orang normal tuh trombosit 150.000 sampai 400 sampai 450.000. Dan saya tuh cuma ada 3.000. Saya juga tanya ke dokter, dok kenapa saya kena penyakit ini? Terus dia ngomong, ini idiopatik, jadi dia tuh nggak tahu. Dokter pun nggak tahu, nggak bisa jawab, kenapa saya bisa sakit ini gitu. Terus kata dia, ya Ren soalnya ini kamu 1 banding 1 juta orang. Yang emang change untuk hidup itu nggak besar gitu untuk penyakit ini. Saya pikir saya mau pulang aja, saya nggak mau ngejalanin sudah saya sakit. Terus nggak sembuh lagi, terus uangnya habis gitu, saya nggak mau, kira saya pulang terus saya masuk rumah sakit lagi karena saya itu 1 bulan sekali harus masuk rumah sakit untuk transfusi trombosis sama transfusi darah. Papi saya pernah bilang waktu di rumah sakit, waktu lagi saya darahnya nggak bisa masuk ke badan saya tuh, di situ saya ngerasa emang waktu itu di saat itu malam itu saya ngerasa saya bakal dipanggil Tuhan karena bener-bener badan saya tuh dingin. Terus saya pas lihat di kasur itu udah darah. Kan saya ngomong, udah Pi, kayaknya saya mah ini bakal meninggal gitu di hari itu. Terus papi saya, saya nggak mau nguburin kamu harus hidup. Waktu lagi saat itu saya ngerasa emang momen kayak dia tuh kayak gak bisa ninggalin saya gitu. Singkat cerita saya ke Malaysia, saya dites lagi ulang. Jadi dokter Malaysia pun nggak mau hasil dari Singapura. Kamu kalau mau berobat sama saya harus hasil dari saya. Saya ulang lagi itu proses semuanya dari dicek sumsum tulang belakang, pokoknya semuanya. Udah beres dia ngomong, oke Iren kamu bener sakit ini, tapi kamu jangan senang dulu karena kamu bener jalannya harus transplantasi sumsum tulang belakang, tapi harus dari saudara sekandung. Dokter kasih tahu saya waktu itu lewat email, Iren congratulations, 99% sumsum tulang belakang koko kamu tuh sama kamu, cocok. Itu saya, aduh pengen nangis banget kan. Terus saya ngomong, Riz ternyata kamu cocok gitu, kamu nggak apa-apa. Karena menjalani transplantasi pun buat dia tuh sakit, nggak gampang juga gitu. Kita datang ke sana, terus Tuhan tuh bener-bener sediain semuanya yang saya butuhin. Saya nggak punya apartemen apa segala macam. Tuhan kirim teman saya dari SMP, apartemennya sama rumah sakit saya tuh cuma 5 menit. Dia urusin semua apartemennya, depositnya, semua beres. Jadi saya tuh langsung kayak, Tuhan tuh bener-bener kasih saya jalan, kasih saya tempat tinggal, semuanya sama dia dilancarin. Kemoterapi itu momen terberat buat saya untuk kemoterapi. Kenapa? Saya dibus obat segitu banyaknya sampai badan saya bengkak. Karena kan dimasukin cairannya tuh, saya 4 hari 4 tok. Yang cairannya nggak berhenti. Di situ awal mula saya benar-benar ngerasa saya takut. Tuhan itu pernah ngomong sama saya waktu lagi saya sembuh.
Setiap hari saya puji-pujian, cuman dengerin lagu Kecaplah dan Lihatlah Betapa Baiknya Tuhan. Setiap hari saya nyanyiin itu dari proses saya kemo sampai beres. Dan singkat cerita saya pulang dan saya sembuh sampai hari ini. Saya rasa Tuhan ngasih saya kesembuhan itu karena saya dikirim Tuhan untuk nyelamatin keluarga Peter. Maksudnya papanya kemarin sempat anfal sakit, mamahnya sakit, Peter pun sakit. Jadi saya tuh dikasih kepercayaan sama Tuhan untuk melayani orang yang sakit gitu. Jadi saya tahu caranya untuk yaitu ke orang, apalagi ke mertua sendiri gitu. Jadi saya tahu cara nanganin orang di saat dia tuh lagi nggak mau diatur, di saat saya tuh harus ngomongnya gimana. Dan sampai hari ini tuh ya emang gift dari Tuhan tuh, setiap orang yang saya urusin sakit tuh dia tuh nurut gitu, kayak oh ya kapan saya harus bisa masuk untuk ngomong. Pesan saya buat teman-teman yang ngerasa sendiri, yang lagi sakit, perkatakanlah yang baik-baik setiap hari, selalu bersyukur walaupun itu sulit. Tapi saya selalu perkatakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan setiap pagi. Tapi saya selalu percaya bahwa Tuhan teh pasti menyertai kita gitu. Setiap hari harus bersyukur sama percaya sama Tuhan kalau Tuhan teh pasti nggak akan ninggalin kita.